Program Pecino GP yang dipandu oleh Manuel Pecino telah menjadi ruang utama untuk mengungkap topik paling relevan dan kontroversial di dunia MotoGP. Pada episode terakhir, Pecino bersama pakar Antonio Lopez dan Venancio Luis Nieto memperdebatkan sosok Marc Marquez dan pengaruhnya terhadap kejuaraan, baik di dalam maupun di luar lintasan. Pernyataan tersebut tidak hanya berfokus pada balapan, tetapi juga pada perebutan kekuatan psikologis antara Marquez dan rivalnya, terutama dengan calon rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia. Salah satu momen percakapan yang paling mencolok adalah ungkapan yang dikomentari Marc Marquez, "Saya sama sekali tidak ingin memiliki rekan satu tim seperti saya." Pernyataan yang terkesan lucu ini dikomentari oleh Antonio Lopez yang mengaitkannya dengan pernyataan tokoh-tokoh olahraga lain, seperti pegulat Topuria. Lopez berkomentar, "Itu mengingatkan saya pada apa yang dikatakan petarung Topuria. Jika saya adalah rival lainnya, saya akan takut." Itu adalah komentar yang serupa. Pengamatan ini mencerminkan cara Marquez memandang dirinya sebagai pesaing yang sangat menuntut dan sulit untuk dijadikan mitra. Pembicaraan beralih ke interpretasi pernyataan strategis Marquez mengenai masa depannya di Ducati. Menurut Pecino dan Lopez, Marquez secara psikologi sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Bagnaia, bahkan sebelum musim 2025 dimulai. Ketika Marquez ditanya pada konferensi pers siapa yang ingin dia menangkan, jawabannya sangat tegas, "Tahun depan rekan setim saya adalah Bagnaia. Ya, saya ingin dia menjadi juara." Bagi Lopez, pernyataan ini lebih dari sekadar basa-basi. Itu adalah bagian dari perang psikologis, seolah-olah mengatakan, giliran Anda menjadi juara, Anda memiliki sepeda motor resmi, Anda memiliki segalanya. Komentar seperti ini tidak hanya mencerminkan persaingan antara kedua pembalap, namun juga menyoroti bagaimana Marquez menangani ekspektasi dan tekanan psikologis dalam lingkungan kompetitifnya. Analis sepakat bahwa kata-kata Marquez tidak hanya strategis, tetapi juga dapat memperkuat posisi mentalnya sendiri dalam tim dan kejuaraan. Venancio Luis Nieto, salah satu peserta debat, menggali pentingnya konteks Bagnaia. Jika Bagnaia memenangkan gelar ketiganya, Marquez akan datang sebagai rekan satu tim dari juara dunia 3 kali itu. Namun jika Bagnaia menjadi runner-up, situasi psikologis di antara mereka banyak berubah. Dalam hal ini, Nieto menyoroti bagaimana psikologi memainkan peran mendasar dalam hubungan dalam tim elit, dan bagaimana kejuaraan atau runner-up Bagnaia dapat mempengaruhi lingkungan internal Ducati. Perdebatan juga menyinggung awal mula Marc Marquez di MotoGP, membandingkannya dengan juara lain seperti Jorge Lorenzo. Venancio menyoroti perbedaan situasi yang dihadapi kedua pembalap tersebut saat tiba di kelas Premier. Marquez harus menghadapi generasi bersejarah, Pedrosa, Rossi, Lorenzo, dan Stoner. Tapi, di satu sisi, dia beruntung karena Stoner pensiun tepat sebelum kedatangannya, yang memungkinkan dia berkompetisi sejak tahun pertamanya dengan motor yang sepenuhnya disesuaikan untuk menjadi kompetitif, jelas Venancio. Refleksi ini menyoroti bagaimana, meskipun Marquez menunjukkan bakatnya sejak hari pertama, kedatangannya bertepatan dengan serangkaian faktor yang memberinya keuntungan, meski tidak secara signifikan. Sementara itu, Pecino menyoroti bahwa warisan Marquez dalam sejarah MotoGP sudah lebih dari terjamin. Marquez berada di 5 besar dalam sejarah. Masuk dan menang di tahun pertama adalah hal yang mengesankan, namun apa yang dia lakukan kemudian, di tahun 2014, ketika dia sudah memiliki segalanya, adalah sebuah pencapaian besar. Kemudian pada tahun 2016, 2017, dan 2018, meski tidak memiliki motor terbaik, ia menjadi juara dunia. Dan pada tahun 2019 kembali terjadi bencana. Semua ini, bagi saya, menempatkannya pada posisi istimewa dalam sejarah MotoGP, komentar Pecino. Pandangan ini sejalan dengan persepsi luas bahwa Marquez telah mengubah cara berkompetisi di MotoGP, bahkan memengaruhi pebalap veteran seperti Valentino Rossi, yang harus beradaptasi dengan gaya berkendaranya agar tetap kompetitif. Selain itu, Lopez menyoroti inovasi yang dibawa Marquez ke kompetisi. Dia adalah pembalap pertama yang mencoba melakukan 3 serangan tepat waktu di Q2. Dia adalah pilot pertama yang keluar di tengah hujan dengan cakram baja. Dan dia juga menjadi pebalap tercepat, yang pertama melakukan segala kemungkinan untuk membuat perbedaan di lintasan, seperti lompatan katak saat berganti sepeda motor, kata Lopez. Inovasi-inovasi ini, bersama dengan gaya berkendaranya yang unik, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam dunia sepeda motor elit.